Saudara, ada dua pesan malam hari ini untuk kita semua. Yang pertama, saudaraku terkasih dalam Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Siapapun saudara dan saya, apapun latar belakang kita, saudara mau kaum rohaniawan, saudara mau profesinya selebriti, saudara mau profesinya pengacara, saudara mau profesinya politisi dan lain sebagainya. Firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita kembali, mengajar kita kembali, bicara di telinga kita kembali agar tertanam kuat di hati, di pikiran, di telinga dan kehidupan kita setiap hari, bahwa ketika hidup saudara rindu untuk diberkati Tuhan, rindu untuk dipulihkan oleh Tuhan Yesus rumah tangganya, rindu mengalami hal-hal baik, rindu mengalami terobosan ekonomi, rindu disembuhkan, rindu dipulihkan, bahkan rindu melihat hal-hal dahsyat luar biasa di depan sana. Kitab suci mengatakan, firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang mengandalkan Yahweh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, setiap manusia di muka bumi ini memiliki kepercayaan, memiliki religi di dalam kehidupannya. Dan seluruh orang yang memiliki agama dan kepercayaannya memiliki Tuhan. Permasalahannya, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Yeremia mencatat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Pada saat itu Tuhan kita, Tuhan orang Israel adalah YHWH atau biasa kita kenal Yahweh. Diberkatilah orang yang mengandalkan Yahweh kepada orang-orang Yehuda dan juga kepada orang-orang Israel. Ketika orang Yehuda, ketika orang Israel mengandalkan Tuhan, mengandalkan Yahweh, maka hidup mereka diberkati. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika YHWH itu sudah berubah, menginkarnasikan dirinya menjadi Yeshua HaMasiah, menjadi Yesus Kristus, maka setiap dari kita mengandalkan bukan hanya lagi Tuhan, tetapi mengandalkan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kehidupan saudara dan saya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan mengingatkan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudara. Malam hari ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, berhentilah mengandalkan kepintaran kita sendiri, berhentilah mengandalkan koneksi kita, berhentilah mengandalkan pendetamu, berhentilah mengandalkan gembalamu, berhentilah mengandalkan pengacaramu yang hebat itu. Mulai malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau saudara ingin melihat pembelaan Tuhan Yesus, kalau saudara ingin melihat penyertaan Tuhan Yesus, kalau saudara ingin melihat usaha saudara berhasil, kalau saudara ingin melihat rumah tanggamu dipulihkan, suamimu dipulihkan, istrimu ingin dipulihkan, anak-anakmu ingin dipulihkan, bisnismu di masa pandemi ini ingin dipulihkan, Kitab suci mengatakan, andalkanlah Tuhan, andalkanlah Yesus. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan Yesus? Kenapa saudara dan saya, kenapa rumah tangga saudara dan saya harus mengandalkan Yesus? Kenapa bisnis kita harus mengandalkan Yesus? Kenapa pekerjaan kita harus mengandalkan Yesus? Kenapa dalam seluruh aspek kehidupan saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana, karena Yesus tidak mengecewakan. Haleluya. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Yesus saudara dan Yesus saya tidak akan mengecewakan. Dia tidak lalai menepati janjinya. Dia tidak lalai untuk menjawab semua doa-doa kita. Dia selalu mendengarkan doa-doa kita, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan setiap hari dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saya tahu banyak orang nih yang nonton Facebook saya malam hari ini sudah letih, sudah capek, terlalu mengandalkan orang lain. Tenang saja Pak Pendeta,
saya punya pengacara hebat. Betul, betul. Kalau kita menghadapi kasus, kita butuh pengacara. Tetapi ingatlah saudaraku terkasih dalam Tuhan, yang membuat hukum adalah Tuhan itu sendiri, Yesus itu sendiri. Oleh sebab itu Yesus menulis di tanah 2 kali. Ketika perempuan tertangkap berbuat zina, Yesus menulis ke tanah. Ahli Farisi, ahli Taurat nggak tahu arti maksud apa Yesus menulis ke tanah. Tetapi arti dari kata Yesus menulis ke tanah itu artinya adalah, akulah yang menulis 10 hukum firman di atas gunung Sinai ketika itu kepada Musa. Dan aku juga yang sama, yang mengampuni dosa-dosa manusia. I am that I am. Aku adalah aku. Aku adalah Tuhan yang berhak mengampuni dosa umat manusia. Oleh karena itu saudara dan saya, rumah tangga saudara dan saya, bisnis saudara dan saya, pekerjaan saudara dan saya, pelayanan saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mengandalkan Yesus, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kekecewaan, sakit hati, kegagalan, malapetaka, kesialan, pengkhianatan sudah menanti di depan kita. Kalau saudara tetap berani untuk melangkah tanpa Yesus, tadi item-item saya sudah sebutkan. Kalau di antara kita malam hari ini berani melangkah tanpa mengandalkan Yesus, maka kekecewaan, kegagalan, kefrustasian, kesialan semua menanti di depan kita. Betul, 2000 tahun yang lalu Yesus telah mati di atas kayu salib. Dia menghancurkan kutuk dosa, dia menghancurkan kegagalan, dia menghancurkan semua penderitaan. Tetapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, selama kita tidak mengandalkan Yesus, kita tidak akan pernah melihat datangnya hari baik. Setiap hari kita akan diisi dengan kekhawatiran. Setiap hari kita akan diisi dengan kebingungan. Bagaimana pastor, bagaimana Pak Gembala, bagaimana pendeta, ini keadaan COVID-19 seperti ini, bagaimana usaha saya bisa maju? Andalkan Yesusmu. Andalkan Yesus kita, saudara. Salah satu sifat Tuhan Yesus adalah Dia senang untuk diandalkan. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus senang untuk diandalkan, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Amin. Yesus sangat senang diandalkan. Yesus mau, bahunya menjadi sandaran kita. Tuhan, aku capek Tuhan, aku lemah Tuhan, aku tanpamu Tuhan bukan apa-apa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ayo ibu-ibu yang menyaksikan live ini, ibu-ibu, semuanya istri-istri yang menyaksikan live streaming ini. Kalau ibu-ibu, istri-istri di rumah ingin melihat suamimu berubah, ingin melihat suamimu diubahkan, jangan andalkan kecerewetan kita. Jangan andalkan mulut kita marah-marah, cerewet, marah-marah. Suami tidak akan berubah. Suami akan semakin menjadi-jadi. Ibu-ibu, ayo mari kita andalkan Tuhan Yesus. Kita berdoa, tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus, aku percaya ketika aku berdoa, mujizat-Mu nyata. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Suami-suami, ayo andalkanlah Tuhan Yesusmu. Hidup semakin hari semakin sulit, cari uang sulit, dagang lagi sulit, ekonomi lagi sulit. Mau sampai berapa lama lagi bapak-bapak, suami-suami, engkau hidup di dalam kekecewaan, hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam hawa nafsu, setiap hari emosi marah-marah, karena dagangan gak laku, karena bisnis gak jalan, modalnya gak bisa diputerin, bahkan modalnya mau habis. So andalkan Yesusmu, andalkan Yesus kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, dunia hari-hari ini sedang tidak jelas mau kemana arahnya. Tetapi ada satu pribadi yang bisa menjelaskan kemana arah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saya harus mengandalkan Tuhan Yesus. Gereja-gereja juga harus mengandalkan Tuhan Yesus. Gembala-gembala jemaat juga harus mengandalkan Tuhan Yesus. Pendeta-pendeta juga harus mengandalkan Tuhan Yesus. Karena ketika andalannya sudah bukan Tuhan Yesus, maka siap-siaplah kita berhadapan dengan yang namanya kekecewaan yang pertama. Saudara akan kecewa, saudara akan pahit hati, saudara akan getir hati, dan akhirnya saudara meninggalkan Yesus.
Karena orang yang hidup tanpa Yesus, meskipun dia Kristen, tapi dia tidak mau di dalam Yesus, dia tidak akan jadi apa-apa, saudara. Kristen boleh tinggal Kristen. Saya sangat percaya dengan yang namanya anugerah dan kasih karunia. Saya hidup di dalam anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Tapi jujur, anugerah dan kasih karunia saya, anugerah dan kasih karunia Tuhan mengajarkan saya untuk tetap hidup dan tinggal dan mengandalkan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Dalam pengembalaan saya mengandalkan Tuhan Yesus. Di gereja pengembalaan saya tidak punya orang kaya, saya tidak punya donatur. Gereja kami tidak punya penyumbang dana terbesar. Gereja kami tidak punya raja-raja, but we have. Kita punya raja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus Kristus. Because I know, waktu aku mengandalkan Yesus, waktu aku berserah kepada Yesus, maka Yesus akan bertindak. Satu pintu boleh tertutup, tapi Yesus buka 10 pintu yang baru. 2 berkat boleh tertutup, tetapi Yesus akan buka 1000 berkat yang baru. 2 pekerjaan boleh tertutup, tetapi Yesus akan membuka 1000 pekerjaan yang baru. Saya percaya itu, saudara. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Siapapun saudara yang menyaksikan live streaming saya pada malam hari ini, andalkanlah Tuhan Yesus. Tapi Pak Pendeta, saya cuma pedagang pulsa. Saya punya teman tukang pulsa gelontongan. Waktu itu kita sama-sama buka merintis. Saya bilang sama dia, brother, kalau brother ingin melihat toko brother terus berkembang dan maju dan punya ruko sendiri, punya toko sendiri, jadikan Yesus andalan dan tumpuan usahamu. Mulai hari ini, dia mulai tahun 2007, saudara, hari ini, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dia udah jadi orang hebat. Dia udah jadi orang yang luar biasa. Apa karena dia hebat? Dia gak punya koneksi, tapi dia punya koneksi sorga, namanya Yesus. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkati. Dan yang kedua, bukan hanya mengandalkan Tuhan, tapi belajar taruh harapan kita hanya kepada Yesus. Malam hari ini, ayo kita taruh harapan kita. Apa harapanmu? Apa kerinduan saudara? Apa keinginan saudara? Taruh di dalam Yesus. Kalau saudara menaruh harapan kepada manusia, kepada gereja, kepada hamba Tuhan, kepada pengacara, kepada orang lain atau manusia, harapan saudara akan menjadi olok-olokan. Harapan saudara hanya akan menjadi gosip. Harapan saudara akan diceritakan kemana-mana. Tapi ketika saudara punya harapan, terus saudara menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan Yesus, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Yesus. Saudara, saya selalu menaruh harapan saya kepada Tuhan Yesus. Besok pasti saya diberkati Tuhan Yesus. Besok usaha saya pasti berhasil. Besok anak-anak saya diberkati. Besok saya pasti makan. Besok saya pasti melihat kesembuhan. Saya percaya hari ini walaupun belum sembuh, saya yakin saya akan sembuh. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilurku engkau yang sakit menjadi sembuh. Saudara yang sakit di rumah, andalkanlah Yesus dan berharaplah kepada Yesus. Karena Yesus selalu mendatangkan damai sejahtera. Yesus tidak mendatangkan kekecewaan. Yesus mendatangkan damai sejahtera. Saudara, saya Tuhan, saya berharap suami saya diubahkan. Taruh harapanmu kepada Yesus. Kalau harapanmu kamu taruh kepada mertua, kepada ipar, akan jadi gosip, akan jadi pembicaraan. Saudara cerita sama orang lain, stop cerita. Lebih baik masuk kamar, tutup mata, lipat tangan, cerita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku punya suami yang kasar, suami yang tidak bertanggung jawab, tidak menafkahi saya, anak-anak muda. Tuhan Yesus, saya taruh harapan saya agar rumah tangga mama papa saya boleh pulih kembali, mereka tidak bercerai. Aku menaruh harapanku kepadamu ya Tuhan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus berkata dalam firman-Nya, aku tahu kepada siapa aku berharap, aku yakin dia berkuasa. That's it, saudaraku terkasih dalam Tuhan.
Karena orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan, dia hidupnya tidak ditentukan oleh problem. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus, hidupnya tidak ditentukan oleh masalah, hidupnya tidak ditentukan oleh keadaan. Nih saudaraku terkasih dalam Tuhan ya, lihat ayatnya yang ke-8. Sebab ia akan seperti pohon yang ditanam di dekat air, yang merambatkan akar-akarnya ke sungai, yang tidak akan takut ketika panas datang dan daun-daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada masa kekeringan dan tidak akan berhenti menghasilkan buah. Mau corona kek, mau apa kek sakitnya, virusnya, mau virus babi, virus monyet, virus kucing, I don't care. Selama kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, ekonomi boleh lagi sulit, tetapi itu tidak menekan kehidupan kita. Hidup kita hanya ditentukan oleh perkataan firman Yesus. Corona boleh tinggal corona, saudara. Ekonomi boleh tinggal sulit, tetapi selama orang mengandalkan Yesus, selama orang berharap kepada Yesus, dia akan melihat berkat di tengah-tengah bencana yang terjadi. Yang setuju katakan amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Meskipun kita sedang dihimpit dengan COVID-19, sampai 4 bulan ini kita bingung mau kerja gimana, mau nyari duit gimana. Tetapi saya percaya kalau saya dipelihara Tuhan, kalau saya diberkati Tuhan, saya yakin saudara juga akan dipelihara dan diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Kita semua diberkati oleh Tuhan. Tapi toko saya sepi, so andalkan Yesus. Yesus bisa bawa berkat dari timur, utara, barat, selatan, dari sorga turun. Untuk memberkati tokomu, untuk memberkati usahamu, untuk memberkati anak-anakmu. Andalkanlah Yesus. Taruh harapanmu pada Yesus. Pegang tuh semua tokomu, dagangan tokomu. Pegang, Tuhan, aku andalkan Engkau dalam usahaku. Tuhan Yesus, aku taruh harapanku kepadamu. Gitu saudaraku terkasih dalam Tuhan. Saya berharap sama Tuhan Yesus someday aku bisa ke Malaysia lagi buat revival, buat KKR, KKR, kesembuhan, mujizat. Saya taruh ke dalam tangan Tuhan Yesus harapan saya. Engkau yang punya pelayanan, Engkau buka itu Tuhan. Terjadi revival besar-besaran di Malaysia, di Sabah, di Miri, di Sarawak, di mana-mana tempat di seluruh Malaysia. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan. Dan andalkanlah Tuhan Yesus. Dalam rumah tangga kita, dalam studi sekolah kita, dalam masa muda kita, dalam pelayanan kita, dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam ekonomi kita. Andalkanlah Tuhan Yesus dan taruhlah harapanmu kepada Tuhan Yesus. Buat setiap kita yang sakit, sedang mengalami sakit penyakit, tetap andalkan Tuhan Yesus dan taruhlah harapanmu kepada Tuhan Yesus. Betul sepertinya tidak ada jalan, betul sepertinya pintunya tertutup, tetapi ketahuilah, di balik tidak ada jalan tersebut, Tuhan menyediakan 1000 jalan buat saudara dan saya. Di saat pintu sepertinya tertutup, tapi ketahuilah, pintu itu tidak tertutup, pintu itu sudah terbuka. Tinggal saudara dan saya hampiri dan buka pintu itu. Tuhan memberkati kita semua lewat firman yang singkat, sederhana ini di malam hari ini. Amin untuk firman Tuhan Yesus. Mari kita